Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Para artis atau selebritis selalu dituntut untuk bisa menghibur masyarakat di setiap kondisi mereka. Namun, suasana hati seseorang tidak bisa diketahui secara pasti. Begitu juga dengan para artis. Meski sudah berusaha menyembunyikan kekesalannya, ternyata 6 artis terkenal Indonesia ini tak mampu menahan emosi, bahkan sempat marah saat sedang tampil di layar televisi ataupun di hadapan para penonton. Mereka pun dinilai sombong hingga akhirnya kini sudah tak pernah muncul lagi di layar TV. Inilah ke-6 artis tersebut. 1. Mayang Sari. Artis Mayang Sari tiba-tiba saja marah dan langsung walk out ketika hadir sebagai bintang tamu dalam acara Rumpi yang ditayangkan secara live oleh Trans TV di Studio Palem Kemang, Jakarta Selatan. Seperti dilansir dari jpnn.com 6 Desember 2014, diduga Mayang Sari marah karena merasa tidak berkenan ketika sang host Feni Rose menanyakan soal kehidupan pribadinya. Sebelum walk out, sikap Mayang Sari masih terlihat biasa saja. Sikap Mayang Sari mulai berubah ketika Feni Rose memanggil bintang tamu lainnya, yakni perancang busana Aji Notonegoro. Seperti diketahui, Aji merupakan salah satu sahabat Mayang Sari sejak lama. Aji Notonegoro ternyata dihadirkan di acara tersebut sebagai mystery guest untuk Mayang Sari. "Memang kenal dengan Mayang Sari dari kapan?" tanya Feni Rose kepada Aji. "Dari lahir kenalnya," jawab Aji yang belum dihadirkan, tetapi hanya suaranya saja yang diperdengarkan. Kemudian Feni Rose mulai bertanya tentang kehidupan asmara Mayang Sari. Tiba-tiba saja raut wajah Mayang Sari langsung berubah muram. Ia tampak tidak suka dengan pertanyaan yang diajukan Feni Rose. Tanpa berkata-kata, Mayang Sari langsung walk out dari studio yang membuat Feni Rose bengong. Lalu Feni Rose langsung mengejar Mayang Sari sebelum masuk ke mobilnya. "Omongan yang mana mbak yang salah? Ayo mbak masuk studio lagi," ajak Feni Rose. Mayang Sari pun sempat membisikkan sesuatu kepada Feni Rose, lalu pergi dengan mobilnya meninggalkan lokasi. "Tidak, terima kasih," ucap Mayang Sari singkat dan langsung masuk ke dalam mobil. Feni Rose dan para kru acara itu pun tidak bisa berbuat banyak. 2. Yonglek. Tahun 2017 silam, konser malam tahun baru di Serang, Banten, suasananya mendadak berubah panas saat rapper Yonglek tampil di atas panggung kemudian dilempari botol air mineral. Pada saat itu, Yonglek baru akan memulai membawakan lagu pertamanya. Seperti dilansir dari merdeka.com 4 Januari 2017, lemparan botol tersebut membuat Yonglek emosi dan marah-marah di atas panggung. Yonglek bahkan mengata-ngatai penonton dengan kata-kata kasar yang tak pantas dan menantang mereka yang melempar botol untuk berkelahi. Sambil berkata kasar, Yonglek melepas jaket dan melempar topinya sembari berjalan menuju belakang panggung. Usai kejadian tersebut, lewat akun Instagramnya, Yonglek pun memberikan klarifikasi. Yonglek mengatakan aksi lempar botol itu terjadi akibat ulah beberapa provokator mabuk yang sudah diamankan polisi. Menurut Yonglek, bukan hanya dirinya yang dilempari botol, tetapi para pengisi acara yang lain juga mengalami hal serupa. Kata fans, panitia dan salah satu band temen gue yang nunggu gue dari jam 7, emang dari jam 8 malam 5-6 orang ini udah rusuh. Semua band disambit-sambitin pakai botol, tulis Yonglek. Ia juga meminta maaf atas ucapan kasar yang dilontarkannya karena kesal melihat beberapa orang penonton yang ada di depan panggung juga ikut terkena lemparan. 3. Deddy Corbuzier. Tahun 2015 silam, publik sempat digemparkan dengan kasus seorang anak perempuan bernama Angeline. Deddy Corbuzier menjadi salah satu orang yang peduli dengan kasus tersebut. Bahkan Deddy Corbuzier sampai membuat video yang menyuarakan pendapatnya soal hukuman yang pantas bagi tersangka kasus tersebut. Deddy Corbuzier menegaskan pelaku harus menerima hukuman yang seberat-beratnya atas hilangnya nyawa Angeline. Usai mengunggah video tersebut, Deddy Corbuzier diundang di acara talk show. Sang pembawa acara saat itu menanyakan alasan Deddy Corbuzier membuat video tersebut. Namun pertanyaan tersebut seolah menuding Deddy Corbuzier ingin mencari sensasi dan perhatian publik dengan memanfaatkan kasus Angeline.
Hingga akhirnya Deddy Corbuzier pun memberikan jawaban yang menohok. Banyak yang bilang, oh ini langkah saya cari sensasi, sama seperti Anda yang nyari rating. Apa bedanya? Stasiun TV ini menyiarkan berarti langkah cari rating, benar atau tidak? Ucap Deddy Corbuzier dengan tegas. Kemudian sang presenter hanya bisa menjawab no comment. Deddy Corbuzier sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat mencari sensasi atas simpatinya terhadap kasus Angelin. Menurut mantan suami Kalina Oktarani ini, ia sudah cukup terkenal tanpa perlu mencari sensasi. 4. Vicky Prasetyo. Pada Januari 2018 silam, Vicky Prasetyo sempat berseteru dengan pengacara kondang Farhad Abbas dan hampir saja terlibat baku hantam di sebuah acara televisi yang dibawakan Uya Kuya. Pada saat itu, awalnya Farhad Abbas menyebut Vicky Prasetyo seorang penipu, padahal di situ ada Angel Elga yang masih menjadi istrinya. Sontak saja, Vicky pun langsung emosi dan marah serta hampir memukul Farhad Abbas. Seperti dilansir dari liputan6.com 7 April 2018, gara-gara kejadian tersebut, Vicky Prasetyo pun dilaporkan Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya pada tanggal 10 Januari 2018 atas dugaan pengeroyokan dan ancaman kekerasan. Lalu pada tahun 2022 lalu, Vicky Prasetyo menantang Farhad Abbas untuk bertanding tinju lantaran Farhad menyebut pertandingan tinju antara Vicky dengan Azka Corbuzier hanya settingan. Untuk membuktikan tinju itu settingan atau beneran, maka tidak hanya bisa berkomentar, kita harus tunjukkan di atas ring. Harus ada pertarungan di atas ring, dan saya Vicky Prasetyo sang gladiator akan menantang Farhad Abbas dalam pertandingan tinju di Hollywood Sports Show. Farhad Abbas, you are next, tantang Vicky Prasetyo kala itu. 5. Nikita Mirzani. Tahun 2022 lalu, Nikita Mirzani yang sedang gencar menyerang Najwa Shihab merasa tak terima dengan kemenangan Najwa yang berhasil mendapatkan penghargaan sebagai public figure inspiratif terpopuler di ajang Indonesian Television Awards 2022. Seperti dilansir dari pikiranrakyat.com 25 September 2022, Nikita pun sesumbar bahwa penghargaan yang didapat Najwa Shihab itu bukanlah sebuah kebanggaan karena sudah diberikan oleh stasiun televisi yang telah ia blacklist. Mbak Nana menang di stasiun televisi yang saya blacklist. Ingat ya, saya yang blacklist, bukannya saya yang di blacklist. Berarti itu konspirasi kan? Sengaja supaya seru aja Indonesia. Abis dikomenin Nikita Mirzani dapat penghargaan. Tegas Nikita Mirzani. Seperti diketahui, pada Januari 2020 lalu, salah satu pihak televisi swasta telah memberikan peringatan kepada Nikita Mirzani karena memperlakukan salah seorang wartawan stasiun TV tersebut dengan buruk. Menanggapi hal tersebut, Nikita Mirzani malah semakin naik pitam, bahkan sampai menyumpahi dengan kata-kata kasar. Akibat perbuatannya itu, sejumlah televisi swasta pun memutuskan untuk memboikot Nikita Mirzani dan dilarang tampil di berbagai program acara mereka. Sebenarnya, Nikita Mirzani punya alasan mengapa ia sampai marah kepada wartawan TV tersebut. Saat itu, Nikita merasa sangat terganggu dengan banyaknya wartawan yang datang ke rumahnya. Meskipun sudah diboikot, namun Nikita Mirzani menegaskan kalau dirinya lah yang terlebih dulu memboikot stasiun televisi swasta tersebut. Bahkan Nikita juga balik menyerang stasiun TV tersebut dengan membongkar honor yang diberikan. Usai kejadian itu, hingga saat ini Nikita Mirzani tidak memiliki satupun program televisi. 6. Sule. Beberapa waktu lalu, komedian Sule tampak memasang wajah kesal ketika sedang membawakan program acara talk show di sebuah stasiun televisi swasta. Kejadian tersebut sempat jadi perbincangan publik, bahkan Sule disebut-sebut sebagai artis yang sombong dan tinggi hati. Untuk meredam amarah publik, akhirnya Sule membuat pengakuan kalau pada saat itu perasaannya memang sedang sensitif dan sempat terpancing emosi. Seperti dilansir dari kompas.com 7 Mei 2023, Sule akhirnya angkat bicara tentang video viral dirinya yang sedang memarahi artis cantik Shandy Aulia di acara televisi yang dipandunya beberapa tahun lalu. Awalnya Sule sempat membicarakan tentang rumah tangga Shandy Aulia dengan suaminya saat itu yang belum juga dikaruniai anak. Kemudian Shandy Aulia balik menyinggung soal rumah tangga Sule dengan almarhumah Lina. Hal tersebut membuat Sule marah. Kok kalau ngomongin pernikahan matanya berkaca-kaca, wajahnya merah? Kenapa mas? Tanya Shandy Aulia dengan baik-baik pada saat itu. Mendapat pertanyaan tersebut, Sule malah menuding Shandy Aulia sudah memancing emosinya.
Padahal sebelumnya ia yang lebih dulu menyinggung soal rumah tangga Shandy Aulia. Enggak, saya biasa. Apapun yang terjadi itu masalah yang diberikan Tuhan. Mohon maaf, saya agak keras karena Anda memancing saya. Itu kan privasi. Saya tidak akan seperti ini kalau Anda tidak seperti itu. Jawab Sule dengan wajah kesal. Melihat secara nyata sikap Sule di acara live tersebut, netizen pun ramai mengkritik dan menghujat Sule karena dinilai sombong, tinggi hati, karena sudah merasa terkenal, serta terlalu baper atau terbawa perasaan karena tak mau persoalan rumah tangganya dibahas, sementara ia sendiri yang lebih dulu membahas rumah tangga Shandy. Saat itu, Shandy Aulia yang diundang sebagai bintang tamu di acara tersebut tampak terkejut mendengar ucapan Sule atas pertanyaan candaan yang dilontarkannya. Akhirnya, Sule pun membuat pengakuan kalau saat itu ia memang benar-benar merasa kesal dengan pertanyaan yang dilontarkan Shandy Aulia karena persoalan rumah tangganya diungkit. Agak sulitnya karena lo komedian itu pasti orang punya pemikiran. Lo suka bercanda, kok disinggung bete. Salah satunya lo sama Shandy. Di situ lo beneran kesel. Tanya Denny Sumargo, seperti dikutip dari kanal YouTube Curhat Bang Densu. Kesel, dan gue itu dengan spontan, dengan sendirinya, karena posisinya gue udah bilang beberapa kali, udah gue jelasin, karena gue lagi kalang kabut, lagi nggak bener, posisi gue lagi nggak stabil, orang-orang TV tahu posisi gue seperti apa, akhirnya gue langsung minta maaf sih, jelas Sule. Sule pun sadar dengan kesalahan yang dibuatnya, karena kurang profesional dalam bekerja. Akhirnya Sule langsung menyampaikan permintaan maafnya. Gue langsung bikin video di jalan kalau nggak salah permohonan maaf. Bukan contoh yang bagus, mungkin itu salah satunya gue itu dulu nggak bisa ngerem kalau gue lagi ada masalah, kurang profesional, terangnya. Selain dengan Shandy Aulia, Sule juga mengaku tidak lagi dipakai oleh stasiun TV karena ia dinilai sombong sudah menolak untuk di roasting Kiki Saputri.